Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa supaya saudara tetap dalam keadaan yang sehat dan terus bersuka cita dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Peter Chandra kembali menjumpai Anda di program Kacamata. Saudara, kita tentu sering mendengar istilah hidup adalah proses. Atau mungkin kita juga sudah tahu bahwa keberhasilan seseorang itu bisa dicapai setelah dia melewati proses panjang yang harus ia lewati. Seperti misalnya orang yang sedang sakit. Untuk mendapatkan kesembuhan, tentu ada proses panjang yang harus ia lakukan. Seperti misalnya menjalani berbagai macam pengobatan, minum obat, sampai akhirnya dokter bisa menyatakan bahwa orang itu sembuh. Mungkin sama juga seperti kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya akan janji Tuhan, untuk tumbuh di dalam Tuhan tentu ada banyak proses yang harus kita lewati. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita meresponi proses itu? Kita menikmatinya, kita mau menghargai proses itu, atau justru kita tidak mau melalui proses itu? Maka dari itu saudara, topik Kacamata hari ini adalah menghargai proses. Seperti apa menghargai proses yang Tuhan maksud? Mari saudara, kita mau sama-sama belajar dari pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Billy Lantang di program Kacamata. Tuhan yang bertahta, surga bumi pun sujud menyembah, termegah dan perkasa, kerajaanmu kekal selamanya. Ajaiblah kuasa-Mu, tak ada yang mustahil bagimu. Puji Dia, puji Dia. Alam semesta, ajaiblah kuasa-Mu, tak ada yang mustahil bagimu. Puji Dia, puji Dia yang bertahta, puji Dia selamanya, puji Dia, puji Dia yang bertahta, puji Dia, puji Dia selamanya. Biar semua yang bernafas serukan bersorak bagi Raja, serukan kemenangan, serukan kemenangan, serukan kemenangan. Puji Dia,
Jadi pastikan responi semua proses kehidupan dengan benar. Responi dengan kebenaran firman. Karena itu adalah kesempatan kita berubah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang proses kehidupan. Setiap kehidupan pasti ada prosesnya, tidak mungkin tidak. Bahkan Alkitab mengatakan justru bersukacitalah ketika berhadapan dengan sebuah proses. Alkitab mengatakan di Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ketiga, mengatakan begini, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Paulus bermegah di dalam kesengsaraannya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu adalah kesempatan sebenarnya untuk menimbulkan sebuah ketekunan. Kemudian dia meneruskan begini, ketekunan menimbulkan tahan uji bicara soal karakter, dan kemudian tahan uji menimbulkan pengharapan. Dari 4 elemen ini, kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan, satu-satunya faktor eksternal hanya kesengsaraan. Kita nggak pernah tahu kesengsaraan atau ujian kehidupan itu datangnya kapan. Nah, Paulus mengajarkan begini, justru ketika ada sebuah kesulitan hidup, itu kesempatan bagi saya untuk belajar tekun. Dan tekun hanya satu-satunya elemen yang diucapkan di sini dari 4 hal ini yang bisa kita kontrol. Belajar tekun. Setelah kita belajar tekun, lahirlah 2 buah yang luar biasa. Yang pertama adalah tahan uji, yaitu adalah karakter, bahasa Inggrisnya karakter, tahan uji. Kemudian lahirlah yang namanya pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Kita tambah kokoh di dalam Tuhan. Yakobus mengatakan juga hal yang serupa. Dia katakan begini, ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, count it all joy bahasa Inggrisnya. Anggaplah sebagai suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lebih tepatnya kata pencobaan di sini adalah trial atau ujian, ya. Sebentar saya jelaskan perbedaannya apa. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Tidak kekurangan suatu apapun adalah ketika esoknya ada ujian lagi, kita udah bisa. Oke, prinsipnya gini. Kalau melihat sebuah kesulitan hidup, kita bisa melihat dari kacamata ini cobaan atau ini ujian. Perbedaannya apa? Perbedaannya ini. Ujian adalah mengeluarkan kelemahan saya dan memakai kelemahan saya untuk membuat saya lebih baik. Saya ulang ya. Ujian adalah mengeluarkan kelemahan saya dan kemudian memakai kelemahan itu untuk membuat saya lebih baik. Makanya namanya ujian matematika. Ujian nasional. Ya. Ketika kita diuji, hasilnya kita terima, nomor 2 sama nomor 4 salah, kita langsung tahu, oh iya, saya nggak belajar, saya nggak ngerti formulanya. Di-expose, dikasih tahu nih kelemahan saya apa. Saya belajar lagi toh. Waktu saya udah belajar lagi, ada ujian berikutnya, bisa nggak? Bisa. Itu ujian. Kita diberikan kesempatan dan kesempatan lagi. Ya, perbedaannya dengan cobaan adalah mengeluarkan kelemahan saya dan memakai kelemahan saya untuk menghancurkan saya. Itu cobaan. Kita mau pilih yang mana? Ketika berhadapan dengan sebuah masalah, apakah kelemahan kita setelah diekspos akan menghancurkan diri saya sendiri, atau justru akan membuat saya lebih baik? Saya akan belajar dari kelemahan saya dan saya akan menjadikan diri saya lebih baik. Itu artinya, saya tidak akan kekurangan suatu apapun adalah, kalau berikutnya ada ujian, angkanya bagus. Itu maksudnya. Makanya namanya ujian matematika, bukan cobaan matematika. Nggak ada guru bilang gini, anak-anak siap-siap ya, besok ada cobaan matematika. Anak-anak siap-siap ya, di ujung tahun ini ada cobaan nasional, bukan ujian nasional lagi. Enggak, namanya ujian nasional. Ya, itu sebabnya ketika kita melihat proses seperti ini, mengerti bahwa setiap kali ada sebuah kesulitan hidup, itu adalah kesempatan bagi kita untuk makin maju dan makin berubah di dalam Tuhan. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Saya sudah mengupasnya di banyak momen atau pengajaran. Kata berkat adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan seringkali diartikannya salah. Kata berkat yang sebenarnya adalah ketika kita berhadapan dengan masalah, yang diubahkan bukan masalahnya, tapi saya yang diubahkan. Ketika saya diubahkan Tuhan, saya sedang diberkati oleh Tuhan. Jadi, kalau mau diberkati sama Tuhan, ketika berhadapan sama masalah, pastikan kita berubah. Pastikan karakter kita berubah.
kita sedang diberkati sama Tuhan. Luar biasa. Dan hal-hal yang lain adalah sekunder. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru segala sesuatu akan ditambah-tambahkan dalam hidup ini. Ya, jadi perhatikan apapun yang kita sedang hadapi dan alami, itu juga tidak selama-lamanya. Ya, Daud mengatakan di Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Bahasa Inggrisnya, though I walk through. Jadi saya cuma lewat, nggak ada di situ terus. Saya cuma lewat. I'm walking through. Saya lewat. The valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut. Itu dalam bahasa Indonesianya sebenarnya lebih tepatnya begitu. Dan dia katakan lembah bayang-bayang maut. Kenapa dia katakan lembah bayang-bayang maut? Karena bayangan itu tampaknya seringkali lebih besar daripada aslinya. Iblis selalu membesar-besarkan masalah. Makanya banyak hoax di mana-mana. Betul? Yang kedua, bayangan tidak akan pernah melukai kita. Nggak pernah ada berita seorang bapak meninggal karena ditabrak bayangan truk. Nggak ada. Bayangan tidak akan pernah bisa melukai kita. Yang ketiga, kenapa ada bayangan? Karena di situ ada cahaya. Cahayanya siapa? Cahayanya Tuhan. Dia hadir di situ, dia memegangi diri kita. Ketika kita sedang melewati masalah, dia hadir di situ. Dia tidak kemana-mana. Tetapi Pak, cahayanya kenapa kecil? Memang begitu. Firman Tuhan adalah pelita, bukan lampu sorot. Kita nggak akan dikasih lihat ujung daripada permasalahan kita. Dan seringkali kita mau bertanya, bagaimana, kapan Tuhan, gimana nih caranya Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Harus kita ubah doa kita. Kita harusnya berdoa begini, Tuhan terima kasih atas pimpinanmu. Mungkin kita harus berhenti bertanya-bertanya seperti begitu. Ingat, firman-Nya adalah pelita, berarti cukup untuk hari ini, cukup untuk hari besok. Kita hanya melihat setapak demi setapak. Kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Mengapa firman itu adalah pelita? Supaya iman kita bertumbuh. Dan kita tahu bahwa selagi kita berjalan hari lepas hari, kita sedang berpegangan sama Dia. Dan ingat firman Tuhan katakan, I'm walking through, saya cuma lewat aja. Ya, nikmati proses hidup. Karena itu adalah kesempatan kita sedang diubahkan sama Tuhan. 3 tahun lalu saya didiagnosa cancer. Saya divonis mati 3 bulan. Dan mujizat terjadi dalam hitungan 1 bulan, Tuhan sembuhkan saya. Ketika banyak orang datang kepada saya dan bertanya, dan kemudian memberikan komen bahwa, wah, Bill, kamu dapat mujizat kesembuhan. Saya selalu katakan dan pastikan bahwa mereka mengerti sesuatu yang sangat penting. Saya katakan begini, mujizat yang saya terima adalah saya diubahkan Tuhan. Kesembuhannya hanya bonus. Tuhan kalau memberikan kesembuhan, balikin tangan, sembuh langsung. 1 detik, sembuh. Perubahan karakter itu memerlukan respon daripada kita. Jadi pastikan responi semua proses kehidupan dengan benar. Responi dengan kebenaran firman. Karena itu adalah kesempatan kita berubah. Itu kesempatan bagaimana saya bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu sebabnya ketika ada ujian lagi, saya kokoh, saya kuat. Pastikan hidup kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan adalah sebuah gaya hidup, bukan keharusan. Perhatikan prinsip ini. Ya. Kalau kita masih dalam level keharusan, baca Alkitab, berdoa, level keharusan, pasti ada 3 elemen terjadi. Capek, lupa, berontak. Itu karena bagi kita itu sesuatu yang eksternal. Keharusan adalah eksternal. Apa yang terjadi dengan anak kecil ketika mereka disuruh sikat gigi? Lupa. Kamu udah makan, Dek. Nanti aja, berontak. Kamu udah belajar. Capek belajar melulu. Capek, lupa, berontak. Karena masih level keharusan. Kalau sudah gaya hidup, kita nagih dari dalam. Nggak ada orang yang datang kepada saya bilang gini, Pak, bagi makan dong. Udah seminggu nih saya nggak makan. Buduh, kenapa? Puasa ya? Nggak, lupa. Nggak ada orang begitu. Karena orang makan dan minum adalah gaya hidup. Tapi kenapa baca firman sama berdoa? Hal sederhana. Masih banyak yang lupa. Masih banyak yang capek melakukan itu. Bahkan berontak nggak mau. Itu masih level keharusan. Masuklah ke dalam sebuah level yang namanya gaya hidup. Nagih dari dalam. Dan harusnya seperti Alkitab mengatakan di dalam perjalanan ke Emmaus, hati kita ini harusnya berkobar-kobar kalau baca firman. Itu suara Tuhan kok. Ya. Saya berdoa apapun yang Bapak Ibu sedang lewati hari ini, kita akan dibawa sampai ke seberang dengan selamat. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dan saya percaya bahwa selagi perjalanan ini berlangsung, kita diubahkan Tuhan. Kita diubahkan Tuhan. Dan siap dipakai sama Tuhan setelah nanti mujizat dan semua pemberian Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih mengucap syukur buat hari yang indah ini.
Hamba-Mu berdoa Tuhan, selagi kami berhadapan dengan masalah, selagi kami sedang diproses oleh Tuhan pada hari ini. Mungkin yang menonton sedang sakit hari ini Tuhan, sedang menghadapi sebuah vonis dokter. Aku berdoa Tuhan, kuatkan hidup mereka, kuatkan pikiran dan hati mereka Tuhan, kuasai pikiran dan hati mereka. Dan kami percaya Tuhan ketika kami mengarahkan telinga kami kepada ucapan-Mu, simpan di dalam lubuk hati kami, itu adalah sumber daripada kehidupan dan kesembuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami meteraikan firman Tuhan dalam hati kami. Karena kami tahu kami sedang diubahkan Tuhan, kami sedang diproses oleh Tuhan, dan hamba-Mu berdoa Tuhan, di atas itu semuanya kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Semua dari kami akan dibawa sampai ke seberang dengan selamat. Semua dari kami yang sedang sakit, yang menonton pada hari ini, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mungkin kau menonton dari rumah sakit, kau menonton dari rumahmu, dari manapun kau berada, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan-pemulihan keluarga terjadi dalam nama Yesus pada hari ini juga. Dalam hari ini juga kasih Kristus melanda keluargamu. Pemulihan ekonomi terjadi dalam nama Yesus. Dan pastikan selama ini berlangsung, kami berubah Tuhan. Kami dikuatkan oleh Tuhan. Dan kami menjadi manusia-manusia yang tekun di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini. Dan kami akan jadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Terima kasih Pastor Billy Lantang yang sudah membagikan pesan firman Tuhan di program Kacamata hari ini tentang bagaimana menghargai sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita mau sama-sama merespon setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita melalui pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai membangun hubungan yang intim dengan Tuhan supaya dalam menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita punya iman yang kuat sehingga kita tidak mudah tergoyahkan untuk mencapai janji keselamatan dari Tuhan. Sampai di sini dulu saudara perjumpaan kita di program Kacamata kali ini. Saya tidak bosan untuk mengingatkan Anda tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Peter Chandra pamit, see you next week. God bless you. Ku bawa hidupku padamu, ku bersujud pada altarmu, ku serahkan hidupku padamu. Teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkau-lah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berada di hadirat-Mu, bersyukur atas cinta-Mu. Sungguh Engkau yang memeliharaku. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkau-lah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Ya Kau menghias hidupku lebih dari cukup.
kau selalu